Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, sekarang waktunya pembelajaran IPS. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya Ibu menanyakan dulu kabar hari ini. Apakah siap untuk menerima pembelajaran? Ya, terima kasih yang kemarin sudah mengikuti PTS semester ganjil. Mudah-mudahan hasil yang dicapai sesuai dengan kerja keras Ananda sekalian. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran. Materi kita tentang potensi sumber daya tambang. Masih di Indonesia ya, kompetensi dasarnya masih sama dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik Ananda sekalian mampu untuk memahami konsep potensi sumber daya tambang di Indonesia. Indonesia ini kaya akan sumber tambang. Ya, beragam hasil tambang yang dapat ditemukan di Indonesia beraneka ragam, sehingga Indonesia itu merupakan negara yang mensuplai sumber daya tambang ke negara lain. Pertambangan dilakukan manusia dengan cara mengambil, menggali, dan mengolah sumber daya alam tersebut dari perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Kegiatan pertambangan tidak terbatas pada upaya penggalian dan pengambilan saja, namun juga meliputi upaya-upaya pengolahan sumber daya tersebut, sehingga barang yang didapat itu akan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, secara garis besar bahwa bahan tambang itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Ada 3 macam, yaitu barang tambang berbentuk energi. Berarti ini hasil penemuan barang tambang nanti yang dikelola dan menghasilkan energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Yang kedua, barang tambang berbentuk mineral logam, misalnya timah, tembaga, biji besi, emas, perak, dan nikel. Yang ketiga, barang tambang berbentuk mineral bukan logam, misalnya intan, belerang, gamping, marmer, pasir kuarsa, dan fosfat. Nah, pengelompokan yang kedua itu berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Ada 3 macam. Golongan A, apabila barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. Contohnya apa saja? Minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, tembaga, dan nikel. Yang kelompok B, barang tambang yang penting bagi kehidupan orang banyak. Contohnya emas, perak, belerang, fosfat, dan mangan. Yang golongan C itu adalah barang tambang yang secara langsung digunakan untuk bahan keperluan industri. Contohnya batu gamping, kaolin, marmer, gips, dan batu apung. Nanti macam-macam bahan tambang itu kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah peta penyebaran sumber bahan tambang yang ada di Indonesia. Ada di beberapa tempat, sehingga kita bisa bersyukur bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya raya. Tetapi bersyukur aja tidak hanya bersyukur, ingat bahwa sumber bahan tambang itu merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga apabila tidak digunakan secara efisien, maka akan cepat habis jumlahnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas ini berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam tanah membentuk fosil melalui proses kimiawi dan fisika sedemikian rupa berada di dalam tanah, terurai di dalam tanah, jadilah bahan yang dihasilkan dari uraian tersebut berupa minyak bumi dan gas.
Minyak bumi dan gas saat ini merupakan sumber daya energi utama di dunia. Digunakan oleh rumah tangga dan berbagai industri. Nah, gas alam yang ada di Indonesia itu dapat ditemui di Aceh, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur. Sedangkan daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia antara lain di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Papua. Ini adalah struktur urutan terbentuknya minyak bumi dan lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi. Yang pertama lapisan terluar bumi ya, kemudian pada bagian yang pertama ini lapisan kerak bumi, kemudian di bawahnya itu ada serpihan-serpihan, biasanya kerikil dan sebagainya, kemudian batu kedap udara. Nah, kenapa Ibu sebut tadi dia terkubur sangat lama menjadi fosil? Karena sudah melewati 3 lapisan yang sangat dalam dan tidak bisa diambil secara manual. Jadilah urutan yang ketiga itu adalah unsur minyak bumi. Di bawahnya lagi itu adalah air tanah dan paling bawah sendiri adalah batu kedap air. Ini adalah struktur urutan lapisan di dalam bumi. Nah, pengolahan minyak bumi menghasilkan gas, aftur, premium, minyak tanah, dan solar. Manfaat dari produk-produk tersebut itu merupakan antara lain LNG atau liquefied natural gas yang bahan bakarnya digunakan untuk bahan bakar kompor gas, oli itu bahan pelumas mesin, vaselin itu untuk salep dan bahan obat, parafin untuk pembuat lilin, aspal untuk bahan pembuat jalan, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, minyak tanah untuk bahan bakar lampu minyak dan kompor minyak tanah, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel. Nah, itu adalah manfaat produk gas yang berupa LNG atau liquefied natural gas. Ada juga produk yang lain yaitu LPG, maaf ya. LPG ini adalah liquefied petroleum gas atau gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan. Nah, kita bisa mengetahui LPG itu dalam bentuk bahan yang sudah dibakukan dalam tabung LPG dan biasanya digunakan untuk bahan bakar kompor gas. Nah, ini adalah proses pembentukan minyak bumi yang Ibu ceritakan tadi ya, selain urutannya, ini adalah prosesnya bahwa bahan makhluk hidup dan benda-benda mati itu terkubur dalam tanah, kemudian melalui proses kimiawi sedemikian rupa, terkuburnya itu berada di bawah lempengan-lempengan yang kedap air dan tidak batu lempengan itu ada lempengan induk dan sebagainya. Karena terkubur maka bahan unsur hidup itu mengalami proses kimiawi dan fisik. Kemudian jadilah dia membentuk minyak bumi. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan batuan hidrokarbon padat berwarna coklat tua sampai hitam. Dapat terbakar dan terbentuk dari perubahan tumbuhan yang telah mati yang mengalami proses secara kimiawi dan fisik, baik itu pengaruh tekanan dan panas dalam waktu lama. Proses pembentukan batu bara disebut inkolen atau proses pengarangan. Ya, jadi sama dengan terbentuknya minyak bumi, dia mengalami proses pelapukan di dalam tanah. Nah, penggunaan batu bara yang pertama sebagai karbon teraktivasi digunakan pada saringan air dan pembersih udara serta mesin pencuci darah. Kemudian berbentuk serat karbon itu bahan
pengeras yang sangat kuat namun ringan digunakan dalam konstruksi sepeda untuk bahan sepeda gunung dan raket tenis. Yang berbentuk metal silikon biasanya digunakan untuk memproduksi silikon dan silan untuk membuat pelumas, bahan kedap air, resin, kosmetik, sampo, dan pasta gigi. Itu adalah manfaat batu bara. Nah, ini adalah produksi batu bara di Indonesia. Ya, kita patut bangga karena kita di urutan ke-6 produksi batu bara dunia. Karena potensinya melimpah, maka harus kita gunakan secara bijak. Batu bara banyak terdapat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Yang ketiga adalah biji bauksit. Umumnya diolah menjadi aluminium. Kalau hanya biji bauksit saja, maka tidak bisa digunakan untuk kegiatan lanjutan. Tapi oleh dunia industri diubah menjadi aluminium yang kemudian logam ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, misalnya dalam industri manufaktur seperti otomotif, konstruksi, hingga berbagai peralatan rumah tangga. Itu menggunakan aluminium ini, bauksit yang diproduksi kembali. Nah, bauksit pertama kali ditemukan pada tahun 1821 oleh geolog bernama Pierre Berthier di selatan Prancis. Nah, kalau di Indonesia pertama kali ditemukan tahun 1924 di Kijang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Itu sekilas tentang penemuan bahan tambang bauksit. Yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan semen. Di Indonesia, potensi endapan biji besi dalam bentuk pasir besi diperkirakan 83 juta ton. Wow. Biji besi merupakan butiran pasir hitam sebagai bahan baku untuk pembuatan besi. Besi ini sangat bermanfaat untuk bahan bangunan, industri mesin, dan pembuatan jembatan. Daerah penghasil biji besi itu ada di Pantai Cilacap, Jawa Tengah, serta Pegunungan Verdek dan Longkana, Jawa Tengah, dan adapun pengolahan biji besinya dan baja ada di Cilegon, Banten. Yang kelima, emas dan perak. Emas dan perak termasuk logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa, diolah, gitu ya. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2013 surveinya mencapai 59 juta ton. Logam ini biasanya digunakan untuk membuat perhiasan seperti cincin, kalung, bahkan lapisan emas itu bisa digunakan untuk melapisi logam lain. Prosesnya dinamakan penyepuhan. Bentuknya seperti emas nantinya, tapi cepat pudar. Nah, yang lain penggunaan emas itu adalah untuk pelapis bahan-bahan lainnya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, penambangan emas terdapat di daerah Aceh, yaitu di Meulabo, Riau itu di Logos, Bengkulu di Rejang Lebong, kemudian Sulawesi Utara di Bolaang Mongondau, dan Minahasa, di Kalimantan itu di daerah Sambas, di Jawa Barat, Cikotok dan Pongkor, dan di Freeport, Timika, Papua. Ini yang terkenal ya, yang paling besar itu penghasil emas dan perak itu adalah Freeport di Timika, Papua sana. Kemudian yang keenam, tembaga. Logam tembaga digunakan secara luas dalam industri peralatan listrik. Kenapa digunakan? Karena logam tembaga itu tahan terhadap panas. Ya, kawat tembaga dan paduan tembaga digunakan antara lain untuk pembuatan motor listrik, generator, kabel transmisi, instalasi listrik, rumah dan industri, serta kendaraan bermotor. Serta dapat juga digunakan untuk kegiatan lain dari proses peralatan sehari-hari. Nah, ingat bahwa sifat dari logam tembaga itu kuat dan liat,
maka banyak sekali digunakan untuk peralatan industri listrik dan peralatan rumah tangga. Potensi tembaga terbesar di Indonesia ada di Papua. Negara-negara lain menyebar juga potensi tembaganya dan dikelola di daerah Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Dan penambangan tembaga yang ada di Tembagapura ini yang terbesar juga. Yang ketujuh adalah timah. Lihat bentuknya ya seperti batu biasa, tapi banyak sekali unsur-unsur senyawa yang ada di sini yang bisa diubah menjadi bentuk lain. Karena timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah dan mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Bisa menghantarkan panas yang baik dan menghantarkan listrik yang tinggi. Nah, itu maksudnya ya. Kegunaan timah terutama untuk bahan baku logam pelapis, solder, dan cindera mata. Penambangan timah terdapat di daerah Sungai Liat, ada di Pulau Bangka, Manggara, ada di Pulau Belitung, dan Dabu ada di Singkep. Nah, ini adalah bentuk dasar dari timah yang belum diolah. Selanjutnya nikel. Ini berarti yang sudah diolah gambar ini ya. Nikel merupakan sejenis logam yang berwarna putih. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena terolah dan ada penambahan unsur-unsur lain. Guna nikel antara lain untuk pembuat uang logam, kemudian pelapis besi agar tidak berkarat. Seperti campuran besi menjadi baja, pelapis logam itu ada campuran kuningan dan perunggu. Jadi baja, kuningan, dan perunggu itu bercampur dengan nikel, maka jadilah unsur-unsur itu. Nikel banyak digunakan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan di dunia industri logam. Potensi nikel ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Penambangannya ada di daerah Sorowako, Sulawesi Tenggara. Yang kesembilan, aspal. Aspal itu merupakan hasil minyak bumi yang berasal dari alam langsung. Artinya bahwa bahan ini bukan merupakan residu atau campuran. Karena pengolahan aspal itu asalnya dari minyak bumi, kemudian diolah dengan tingkat oktav tertentu, jadilah bentuknya cair padat seperti aspal yang kita gunakan itu. Ya, jadi dia bahan dasarnya adalah minyak bumi. Aspal dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan raya agar halus sehingga memperlancar transportasi. Karena aspal itu mengikat unsur-unsur mineral seperti pasir dan sebagainya sehingga kuat untuk menopang jalan. Ya. Nah, untuk daerah penghasil aspal itu pengolahannya ada di Sulawesi Tenggara yaitu Pulau Buton. Yang ke-10 adalah belerang. Belerang merupakan endapan gas belerang yang membatu. Terbentuknya belerang itu karena aktivitas gunung berapi yang sedemikian rupa kemudian mengalami proses pembekuan. Jadilah bagian dari unsur vulkanis gunung berapi itu kemudian membatu membentuk belerang. Belerang banyak digunakan di industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintetik, pengolahan minyak bumi, industri karet dan ban, industri gula pasir, aki, industri kimia, bahan peledak, pertenunan, film dan fotografi, industri logam, besi baja, bahan korek api dan obat-obatan. Banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian ada juga bisa dipadatkan dalam bentuk briket. Nah, ini bisa dipakai bentuknya fungsinya seperti arang, tetapi kandungan keluarnya api agak lebih besar dibanding bahan bakar dari arang, karena arang itu berasal dari sisa pembakaran kayu. Ya, jadi lebih berhemat
pembakarnya dengan menggunakan belerang yang sudah dirupakan dalam bentuk briket, namanya briket batu bara. Nah, belerang tersebar di Pegunungan Ijen, Jawa Timur, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, dan Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Kita bersambung pembahasannya ke minggu depan karena sangat banyak pembahasan tentang sumber daya tambang ini ya. Mudah-mudahan informasi dari Ibu bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.